Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Ini dia pohonnya. Iya. Masih pagi, cerah ceria. Mudah-mudahan sahabat OBP semua dalam kondisi sehat dan mungkin sudah di penghujung Ramadan. Ada sedih, ada bahagia. Ramadan mau pergi meninggalkan kita, tapi berganti bulan lagi, bulan yang penuh keceriaan, yaitu bulan Syawal. Tanggal segini nih biasanya yang rame masjid apa tempat belanja? Apa ya? Masjid rame Mbak, gitu. Oke, siap, alhamdulillah, benar banget. Tapi tempat belanja lebih ramai. Ternyata ya ada yang lebih ramai sahabat OBP semuanya. Dan mudah-mudahan di tahun ini ada makna tersendiri terhadap Ramadan yang dijalanin oleh kita berdua dan juga sahabat OBP semuanya. Entah yang tahun lalu nggak ke jalan, tahun ini alhamdulillah ke jalan. Tahun lalu jalan, tahun ini kok nggak jalan. Wah itu apa itu? Entah ya. Seperti yang tadi ya, habis Ramadan kemudian Syawal. Nah biasanya nih sahabat, di bulan Syawal itu selain hari buat makan-makan, karena biasanya banyak kue, banyak makan-makanan yang tersedia di rumah masing-masing. Jalan-jalan juga, warung-warung udah mulai buka dengan bebas. Biasanya nih ada satu momen yang hitung-hitungan, terutama buat perempuan. Puasa Syawal, kemudian bayar utang. Nah, jadi karena apa ya, bisa dibilang Saum Syawal ini kayak jadi momentum ada konsistensi ketaatan lah. Jadi masih nyambung biasanya gitu. Iya. Ada yang ini ya Bu, yang puasanya itu udah 1 Syawal, kemudian 2 Syawal udah langsung nyambung. Ada. Terus ada yang lagi nanti nunggu agak makanan-makanan udah agak tipis-tipis. Tapi kalau di kampung Ulun tuh ya budayanya, itu kalau 2 Syawal itu sudah kayak seperti biasa. Jadi kayak kaum masjid itu, marbot masjid itu kayak biasa bangunin sahur dalam 6 hari itu. Iya. Jadi suasananya tuh benar-benar kayak puasa lagi gitu. Puasa lagi. Oh jadi ibaratnya cuman makan-makan ya, itu cuma 1 Syawal itu aja yang itu aja. Itu. Oke. Nah, ya. Menarik nih. Berarti kayak cuman kasih libur sehari doang kayak gitu ya. Mungkin kampung yang lain bisa ada juga gitu ya. Bisa jadi. Nah, ini boleh nih. Pas 2 Syawal itu dibangunin lagi sahurnya. Sahur. Makanya ada yang ini deh ya, lebaran ketupat katanya gitu ya. Kalau sudah Syawalnya selesai. Iya, betul. Nah, ini jadi apa namanya, dari video-video kita mungkin ya sudah terlaksanakan semuanya gitu ya, dari menyambut Syawal ini. Ada yang mudik, udah ditonton belum? Ada yang tentang zakat, udah. Terus persiapan hari raya, udah juga. Nah ini nih, ketika menginjak ke Syawal nanti, ini satu momen yang sayang sekali kalau dilewatkan, yaitu tentang ibadah saum di bulan Syawal. Kalau secara ini ya, keistimewaan Syawal itu mungkin sering ya, tapi mungkin sedikit lah kita ini kan ya, tentang Syawal itu kan salah satu bulan yang istimewa ya, karena memang tadi penanda hari rayanya tuh di 1 Syawal itu. Nah dalam bahasa Arab Syawal itu berasal dari kata syala yang artinya naik atau meninggi. Nah pada Syawal ini kedudukan derajat umat Islam tuh meninggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang sudah mampu gitu ya melewati ujian-ujian selama bulan Ramadan ya, 1 bulan penuh. Nah kemudian Syawal ini juga dikatakan bulan untuk pembuktian gitu, nilai-nilai ketakwaan seseorang. Kenapa? Karena apakah mampu gitu ya mempertahankan dan meningkatkan keimanannya sebagaimana yang mereka lakukan saat bulan Ramadan. Nah, jadi kalau 1 bulan itu kan ditempa dengan puasa gitu, malam harinya kita banyak sholat sunnah gitu, misalnya adanya tarawih yang mulai, kemudian kita memperbanyak tilawah Al-Quran, habis itu ibadah lainnya lah gitu. Jadi kualitas ibadah itu kan meningkat gitu, kebaikannya itu berjalan dengan sendirinya di saat Ramadan. Itu kan kayak apa ya, ada tersuasanakan ya begini. Nah kalau dulu ya Rasulullah SAW melalui bimbingan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Syawal yang mengiringi Ramadan ini sebagai momentum tepat untuk mengawali
dan menjaga konsistensi ketaatan umatnya pasca Ramadan. Jadi itu. Nah, beliau Nabi SAW ini telah mensyariatkan beberapa aktivitas, juga menjelaskan tentang keutamaan dan ganjarannya. Nah, jadi inilah ya yang menjadikan Syawal ini salah satu bulan yang istimewa. Oleh karenanya, jadi penting ya diketahui oleh seorang muslim gitu, untuk juga tidak membiarkan begitu saja Syawalnya terlewati. Nah, itu dia. Jadi ketika awal Syawal kita tuh banyak ya mendengar takbir ya, apalagi penanda hari raya ya kemudian takbiran. Baik itu kita mendengar atau kita melafalkan sendiri ya bacaan itu. Nah, memang ini merupakan keutamaan Syawal ya, karena berjuta umat muslim itu melantunkan bacaan takbir dengan penuh perasaan haru gitu ya, sukacita. Nah, dan menandai kemenangan yaitu hari raya Idul Fitri ini selama 1 bulan berpuasa. Jadi diucapkan itu kan bersahutan ya, masjid ke masjid, sholat gitu. Rumah-rumah juga. Rumah gitu. Dan memang Syawal ini jadi bulan yang tepat gitu untuk mempererat silaturahmi. Nah, jadi 1 Syawal itu kan kita sudah tahu tuh hari raya gitu, dan itu menjadi momen untuk silaturahmi kepada keluarga dan kerabat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik kepadanya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jadilah silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi keistimewaan bulan Syawal ini sayang ya kalau untuk dilewatkan, dan itu salah satunya kan tadi ya yang dibilang Budian ya, perintah untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Biasanya dilakukan tadi ya hari kedua, biasanya hari kedua Syawal tuh langsung gitu. Start dari tanggal sisa masih hawa-hawa Ramadannya ada, karena bisa bilang saum 6 hari di bulan Syawal itu kayak jadi pelengkap gitu, atau bisa dibilang ya gini lah, penyempurna lah amalan-amalan kita pada saat bulan Ramadan kemarin. Karena ketika umat Islam ketika menjalankan saum Syawal itu seolah-olah tuh kayak mendapatkan pahala itu layaknya menjalankan ibadah saum itu selama setahun penuh. Itu, dan ini ada hadisnya sahabat. Jadi barang siapa yang menjalankan saum saat Ramadan kemudian diikuti dengan saum 6 hari Syawal gitu, maka saumnya itu seperti saum sepanjang tahun. Itu hadis riwayat Muslim. Dan kemudian dari ada lagi dari hadis yang diriwayatkan dari Imam Ad-Darimi, saum sebulan itu saat Ramadan itu disamakan dengan 10 bulan saum, dan saum 6 hari selepasnya atau saat Syawal itu disamakan dengan 2 bulan saum. Maka yang sedemikian itu jika dicampurkan menjadi genap setahun. Wow, luar biasa. Jadi berbagai macam keutamaan nih puasa 6 hari bulan Syawal ini. Nah, di sini ada ya Ustadz Sidik Al-Jawi. Dia berpendapat bahwa tentang hadis-hadis yang keutamaan di Syawal tadi. Yang pertama, seorang muslim yang saum Ramadan lalu diikuti saum 6 hari Syawal, dia seperti saum selama setahun. Yang kedua, kedudukan 6 hari di Syawal ini, kedudukan itu sama seperti sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Nah, terhadap sholat wajib. Jadi menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan itu. Nah, ketiga, sebagai wujud syukur dan cinta kita kepada Allah gitu, taatan kita ya. Nah, yang keempat, menunjukkan bahwa amal saumnya di Ramadan itu diterima oleh Allah. Jadi dengan ini ya, kita tuh harus betul-betul perjuangkan ya, harus sempat gitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Iya juga ya. Jadi dari jumhur ulama tadi kan banyak pendapatnya juga gitu ya, bahwasanya hukumnya sunnah gitu ya, puasa 6 hari, baik secara yang tadi bisa berturut-turut ataupun bisa yang penting masih dalam bulan Syawal. Hitung aja 6 gitu. Kalau selang-seling ya. Iya, selang-seling. Makanya hitung aja 6. Apalagi masih open house ya. Open house. Kalau di kota-kota open house-nya panjang. Iya, ada safari Syawal. Kapan? Sebulanan lah. Nggak saum Syawal dong. Ada liburnya safarinya. Tapi kita yang perempuan ya kadang-kadang ya harus menyelesaikan sama jadwal haid. Takutnya nanti kan kebanyakan jalan
syafarinya. Keburu haid habis Syawal. Habis Syawalnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi dari yang tadi kan dari berdasarkan hadis riwayat Muslim yang tadi ya, yang seperti saum sepanjang tahun tadi, berarti kayak gimana nanti kita bisa memanage berarti ya. Kapan kira-kira apakah boleh diteruskan setar terus-menerus 6 hari gitu ya tanpa ada pecah-pecah, atau boleh dipisah-pisah. Yang penting masih di bulan Syawal. Jadi perhatikan juga. Jadi ada di kitab ini ya, karangan Sayyid Abdullah Ad-Hadrami dari kitab Al-Wajiz fi Ahkami Syiyam wa Ma'ahu Fatawa Ramadan. Apakah disyaratkan dalam saum Ramadan tadi, saum Syawal itu terus menerus? Sesungguhnya tidak disyaratkan gitu ya dalam saum Syawal itu untuk terus menerus, dan cukup bagimu saum 6 hari di bulan Syawal meskipun itu terpisah-pisah sepanjang semua saum tersebut dilakukan dalam bulan Syawal. Jadi yang lebih utama ternyata sahabat ada 2 cara gitu ya, itu bisa terus menerus dan tanpa dipisah gitu ya. Jadi langsung 6 hari. Langsung gitu. Boleh 6 hari boleh, kemudian atau selang-seling ya. Iya, ada 2 cara. Tapi yang utama tadi ya langsung. Just 6 hari. Hitung. Nah, biasanya kan memang ini ya, kalau Ramadan itu pasti memungkinkan untuk ada ujur syar'i ya, tidak puasa, haid, nifas, sakit yang kita bahas, atau di perjalanan tadi. Nggak puasa. Nah, jadi setelah ini kan yang jadi permasalahan itu bukan permasalahan ya, jadi memang setiap tahun tuh kodok dulu atau Syawal dulu. Soalnya kalau kita cewek ya Bu ya, utangnya misalnya 10 atau 7 dah, 7 misalnya 7. Ya 7 lah standarnya. 7 tambah 6 12. 7 tambah 6 13. 13. Nah, dimulai dari 2 Syawal. Masa iya? Nah, yang mana nih yang duluan? Atau ada juga gabung aja. Iya. Kan Syawalnya langsung niat Syawal, langsung niat mengkode, apakah seperti itu? Iya. Jadi para ulama berbeda pendapat ya mengenai boleh tidaknya seseorang itu saum dulu, sunnah dulu, atau mengkode. Pertama, jumhur ulama itu yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i secara global membolehkannya. Jadi boleh yang sunnah dulu. Sunnah dulu. Karena ulama mazhab Hanafi membolehkan secara mutlak tanpa disertai kemakruhan, sedangkan ulama mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan disertai kemakruhan. Kedua, ulama mazhab Hambali mengharamkan saum sunnah 6 hari sebelum mengkodok. Nah, pendapat yang paling kuat adalah yang membolehkan 6 hari dulu atau saum sunnah dulu baru mengkodok puasa. Kenapa? Karena hal ini kewajiban untuk mengkodok itu kan waktunya longgar gitu. Sampai jadi, Ramadan. Sampai Sya'ban. Sampai Ramadan. Iya. sampai sebelum Ramadan tahun berikutnya. Iya, betul. Dan ini dikuatkan ya oleh hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Saya pernah mempunyai kewajiban kodok saum Ramadan. Maka saya tidak mampu mengkodoknya kecuali saat Sya'ban. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu jadi memang kalau bisa kalau mungkin ya kita tidak menginginkan pendapat yang boleh digabung. Iya betul. Ya, kalau misalnya karena sunnah wajib gitu. Jadi boleh mau sunnah dulu silahkan. Karena kalau yang wajib mungkin bisa kalau apalagi yang hutangnya banyak ya, apalagi ibu yang habis melahirkan gitu atau hamil dan menyusui, banyak itu hutang puasanya kan bisa dikodo di bulan yang lain, dicicil Senin Kamis kah? Iya betul. Saya tidak terlalu gimana gitu ya. Oke. Jadi benar-benar diusahakan yang Syawalnya gitu dulu ya. Karena yang tadi berdasarkan hadis yang tadi. Jadi sahabat, Islam itu luar biasa banget. Jadi Allah Ta'ala menjadikan Syawal itu mengiringi Ramadan. Jadi benar-benar menjadikan momentum untuk konsisten dalam ketaatan gitu. Jadi dan di situ Allah mensyariatkan ada 6 hari yang penuh keutamaan, fadilahnya besar, ganjarannya juga besar, dan dijelaskan pula di dalam hadis gitu ya. Karena bahwasanya saum Syawal ini jadi itu kayak kita jalankan puasa sepanjang tahun. Luar biasa. Dan memang enak banget ya kalau yang kayak di kampung tadi ya, disuasanakan. Iya, kalau di perkotaan suasananya malah open house. Luar biasa. Kita mengurung diri di rumah. Waduh. Kita diketokin, halo. Assalamualaikum. Soalnya kan kalau kita jalan kan gak enak juga ya.
Betul. Jadi pilihannya mengurung diri di rumah. Orang yang datang tok tok tok. Kalau mau mulai 2 Syawal. Iya, betul. Iya, berarti luar biasa dan mudah-mudahan kita berdua utamanya dan juga sahabat OBP semuanya dimudahkan untuk menjalani saum Syawalnya. Tadi diutamakan yang terus-menerus, tapi masih boleh aja kalau memang nggak bisa dan harus dicicil-cicil selama masih bulan Syawal. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Tonton juga video-video kita yang lain kalau berkenan dan jangan lupa subscribe. Saya Diana Jarwati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.